Pilihan desain utama dalam sistem AI modern menentukan bagaimana mereka membaca dan memproses informasi. Dan pilihan itu mulai menunjukkan batasan yang jelas. Kebanyakan orang membandingkan chatbot berdasarkan jawabannya. Tapi masalah yang lebih dalam adalah mesin di baliknya. Arsitektur di balik sistem dari OpenAI, Google, dan lainnya sebagian besar sama. Arsitektur itu disebut Transformer dan telah mendukung hampir setiap kemajuan besar dalam AI sejak 2017. Poin pentingnya bukan karena Transformer gagal hari ini, tapi karena pertumbuhannya melambat secara terukur. Para insinyur sekarang melihat biaya meningkat lebih cepat daripada kemampuan, yang menandakan batasan struktural, bukan perlambatan sementara. Arsitektur Transformer bekerja dengan memecah teks menjadi potongan-potongan kecil yang disebut token. Lalu, setiap token dibandingkan dengan semua token lain dalam urutan. Proses perbandingan ini disebut perhatian, attention, dan ini memungkinkan model untuk memahami hubungan antar kata. Misalnya, saat membaca sebuah kalimat, sistem bisa menghubungkan kata ganti ke subjek yang benar, meskipun letaknya berjauhan. Itulah mengapa Transformer sangat bagus dalam mengolah bahasa. Proses ini berjalan secara paralel di banyak token. Itulah mengapa model-model ini awalnya bisa berkembang dengan efisien. Perangkat keras dari perusahaan seperti Nvidia dioptimalkan untuk menangani beban kerja paralel ini, memungkinkan pelatihan dan inferensi yang cepat. Keberhasilan Transformer berasal dari seberapa baik mereka berkembang selama pertumbuhan awal. Ketika para insinyur memperbesar ukuran model dan data pelatihan, kinerja meningkat secara terduga. Sistem seperti GPT-3 dan GPT-4 mengikuti pola ini dengan cermat dan menunjukkan peningkatan yang stabil dalam penalaran dan kualitas bahasa. Setiap peningkatan dalam komputasi menghasilkan hasil yang lebih baik, yang mendorong pelatihan yang lebih besar lagi. Pusat data besar dibangun untuk mendukung proses ini, dan hasilnya membenarkan biaya selama beberapa tahun. Pola ini terlihat stabil dan dapat diandalkan. Itulah sebabnya hampir setiap perusahaan AI besar mengadopsi pendekatan yang sama. Silakan berlangganan. Batasan utamanya muncul saat cara perhatian dihitung ketika input semakin besar. Setiap token harus dibandingkan dengan setiap token lainnya, yang membuat jumlah operasi meningkat dengan cepat. Jika panjang input bertambah 10 kali lipat, jumlah perbandingannya bertambah 100 kali lipat. Ini disebut penskalaan kuadratik, dan biayanya menjadi sangat mahal dengan cepat. Sistem harus menyimpan dan memproses matriks hubungan yang besar untuk setiap langkah, yang mengepeskat dan komputasi. Prialus ini sudah ada dalam desain, dan tidak dapat dihindari tanpa ribut arsitektur. Dinding skala mulai terlihat saat para insinyur mencoba memperpanjang konteks atau meningkatkan kinerja melebihi kemampuan model saat ini. Proses pelatihan menjadi sangat mahal, dan setiap peningkatan membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Biayanya bukan hanya uang, tapi juga fisik, termasuk konsumsi daya dan batas perangkat keras. Pada titik tertentu, menambahkan lebih banyak GPU tidak menghasilkan peningkatan yang berarti karena sistem lebih banyak menghabiskan upaya untuk mengelola perhitungan perhatian daripada benar-benar meningkatkan pemahaman. Ini menciptakan hasil yang semakin berkurang, di mana kemajuan melambat meskipun investasi meningkat. Para insinyur mulai bertanya-tanya, apakah arsitektur itu sendiri adalah penghambatnya? Memperbanyak perangkat keras saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini, karena ketidakefisienan sudah ada di dalam algoritmanya. Walaupun dipakai chip yang lebih cepat, jumlah operasi yang dibutuhkan tetap bertambah dengan kecepatan yang sama. Ini berarti peningkatan pada perangkat keras sebagian dibatalkan oleh beban kerja yang terus meningkat karena masukan yang lebih panjang. Pusat data jadi lebih besar dan lebih mahal, tapi peningkatan kinerjanya melambat. Perusahaan seperti Microsoft dan Amazon bisa mendukung infrastruktur besar, tapi mereka pun menghadapi batasan biaya dan skalabilitas. Ini menciptakan tekanan untuk mendesain ulang sistem, bukannya terus memperbesarnya. Sinyal dari para pemimpin menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah akademis.
Sam Altman telah menyatakan secara terbuka bahwa arsitektur transformer mungkin tidak akan tetap menjadi arsitektur yang dominan. Ketika pemimpin perusahaan yang dibangun di atas teknologi ini mengangkat kemungkinan itu, ini mencerminkan kesadaran internal akan batasannya. Ini bukan kegagalan mendadak, tapi pengakuan bertahap akan batasan yang semakin sulit diabaikan. Para insinyur di dalam organisasi ini sudah menguji alternatif yang bertujuan mengurangi biaya komputasi sambil mempertahankan kinerja. Transisi ini sedang direncanakan daripada dipaksakan oleh kerusakan mendadak. Model ruang keadaan adalah salah satu upaya paling langsung untuk mengatasi masalah penskalaan. Daripada membandingkan setiap token dengan setiap token lainnya, model ini memproses urutan secara linear, di mana setiap langkah bergantung pada keadaan sebelumnya. Itu berarti biaya komputasi meningkat sebanding dengan panjang input, bukan meningkat secara kuadratik. Sebuah model yang dikenal sebagai Mamba menunjukkan pendekatan ini dengan menyamai kinerja model transformer yang lebih besar, namun menggunakan lebih sedikit sumber daya. Sistem ini melacak informasi saat bergerak melalui urutan, alih-alih menyimpan semua hubungan berpasangan. Ini mengurangi penggunaan memori dan memungkinkan input yang lebih panjang diproses secara efisien. Arsitektur yang diperkaya memori memberikan solusi berbeda dengan memungkinkan sistem menyimpan dan menggunakan kembali informasi di seluruh interaksi. Daripada memulai dari awal dengan setiap perintah, model mempertahankan status internal yang dapat diperbarui seiring waktu. Kelompok peneliti di Google DeepMind sedang menjajaki sistem yang memodifikasi parameter internal selama operasi untuk meningkatkan kesinambungan. Ini memungkinkan model untuk menyimpan informasi berguna dari masukan sebelumnya dan menerapkannya nanti. Hasil yang terlihat adalah respons yang lebih konsisten dan penanganan percakapan panjang yang lebih baik. Namun, pendekatan ini menimbulkan tantangan baru karena pembaruan yang tidak terkontrol dapat mengurangi stabilitas dan akurasi. Model Mixture of Experts mengambil jalan yang berbeda. Caranya adalah dengan mengurangi perhitungan yang tidak perlu. Daripada mengaktifkan seluruh jaringan untuk setiap masukan, sistem ini memilih bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Setiap bagian dilatih untuk pola-pola tertentu, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk setiap token. Ini mengurangi jumlah perhitungan yang aktif, tapi tetap menjaga performa yang bagus. Perusahaan seperti Mistral AI sudah menggunakan cara ini untuk meningkatkan efisiensi. Sistem perutean yang memilih ahli mana yang akan digunakan jadi sangat penting, dan kesalahan dalam perutean bisa mengurangi akurasi kalau tidak ditangani dengan hati-hati. Arsitektur hibrida ini jadi arah yang praktis loh. Soalnya, nggak ada satu cara pun yang bisa selesaikan semua masalah. Para insinyur lagi gabungin lapisan transformer sama komponen ruang keadaan dan modul memori buat seimbangin kinerja dan efisiensi. Sistem hibrida mungkin pakai perhatian buat hubungan jarak pendek dan pemrosesan linear buat urutan panjang. Modul memori bisa tangani informasi yang terus-menerus ada tanpa bikin jalur komputasi utama jadi kelebihan beban. Ini bikin sistemnya jadi lebih rumit di dalam, tapi lebih efisien secara keseluruhan. Kerumitan tambahan ini diterima karena bikin sistemnya bisa berkembang lebih efektif. Dampak dari perubahan ini menjadi jelas ketika kita melihat penggunaan di dunia nyata. Model yang lebih efisien bisa menangani dokumen yang lebih panjang, percakapan yang berkelanjutan, dan kumpulan data yang lebih besar tanpa biaya yang berlebihan. Ini membuat sistem AI bisa beroperasi di lingkungan yang sebelumnya tidak praktis karena keterbatasan komputasi. Kebutuhan komputasi yang lebih rendah juga mengurangi hambatan bagi tim kecil dan pengembang individu untuk memulai. Sistem yang dulunya membutuhkan pusat data besar, pada akhirnya bisa berjalan di workstation canggih. Ini mengubah siapa saja yang bisa membuat alat AI canggih dan meningkatkan persaingan di bidang ini. Perubahan dari transformer murni tidak akan terjadi begitu saja. Karena sistem yang ada sudah sangat menyatu dengan produk-produk sekarang. Namun, arahnya sudah ditentukan oleh batasan yang dihadapi para insinyur dalam hal skala dan biaya. Penelitian bergerak menuju arsitektur
yang skalanya lebih bisa diprediksi dan mengelola memori lebih efektif. Dalam beberapa tahun ke depan, sistem hibrida kemungkinan akan menjadi standar dalam penerapan baru. Desain lama akan tetap digunakan, tetapi secara bertahap akan kehilangan dominasinya seiring dengan terbuktinya alternatif yang lebih baik. Arsitekturnya berkembang karena pendekatan saat ini sudah mencapai batasnya. Mohon suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.